Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Yustahabbu, dianjurkan, takbilul mushaf, untuk mencium mushaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, senang sekali, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam program Tanya Guse, di mana hari-hari ini saya banyak dikirimi video, potongan video yang berisikan tentang mencium mushaf atau mencium Al-Quran. Berikut beberapa potongan videonya. Sebenarnya juga orang baca Quran, Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat, nggak ada. Manfaatnya apa dicium? Cinta kita pada Al-Quran, pahami, amalkan. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka digembok oleh Allah? Astagfirullahaladzim. Kang, kok Qurannya nggak dicium sih? Dari mana kita mendapatkan kebiasaan ini yang kita anggap sebagai ibadah untuk mencium Al-Quran apabila Al-Qurannya jatuh? Padahal hal ini nggak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, dan bahkan perintahnya pun nggak ada di dalam Al-Quran. Ya teman-teman, dan kita juga tahu hadis yang salah satu hadis paling penting di dalam banyaknya hadis, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Apapun amalan yang bukan berasal dari kami, itu tuh amalannya ditolak. Tapi aku nggak bilang bahwa kita itu nggak boleh menghormati Al-Quran. Justru itu kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menghormati Al-Quran. Tapi ini kan merupakan sebuah hal yang tidak disengaja, ya. Kita nggak niatkan untuk hal ini jatuh secara sengaja, maka ambillah kembali dan usahakan agar selanjutnya hal itu tidak terjadi lagi. Oke, agak lucu sebetulnya ya untuk menanggapi hal-hal semacam ini. Yang pertama, teman-teman perlu tahu, dan mungkin sudah beberapa kali kita bahas ya, bahwasanya Al-Quran itu di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf seperti apa yang kita lihat hari ini. Karena para sahabat itu banyak di antara mereka menghafal Al-Quran, yang pertama. Yang kedua, banyak di antara mereka itu mencatatnya di dalam lembaran-lembaran, baik itu kulit hewan atau bebatuan begitu. Sampai singkat kata Rasulullah Muhammad SAW wafat, kemudian tampuk kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat itulah ada tantangan baru, karena ternyata banyak penghafal Quran yang meninggal dunia. Nah, disinilah kalau teman-teman bisa lihat di hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi nomor 3103. Di situ ada riwayat dari Sayyidina Zaid bin Sabit bahwa ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak orang-orang yang terbunuh pada penghafal-penghafal Quran. Maka beberapa sahabat usul kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka di antara yang usul dan kekeh untuk melaksanakan itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Mendengar usul tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW. Umar, bagaimana mungkin aku akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka lihat, kata Sayyidina Umar, qala Umar wa wallahi khair. Abu Bakar, meskipun Rasulullah tidak pernah melakukan itu, menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf, demi Allah itu adalah perkara yang bagus. Falam yazal yuraji'uni fi dzalika hatta syarahallahu sadri lilladzi syarahalahu sadra Umar. Singkat kata, karena Sayyidina Umar terus mendesak, terus memberikan usul bahwa meskipun mengumpulkan Quran ini tidak pernah dilakukan Nabi, demi Allah ini adalah perkara yang baik. Singkat kata, akhirnya usul tersebut diterima oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tim untuk pengumpulan pun dibuat, Zaid bin Sabit, Utsman ibnu Affan, Abdullah bin Abbas dan sebagainya, hingga terselesaikanlah menjadi mushaf yang kemudian diseragamkan di zaman Sayyidina Utsman ibnu Affan. Maka kita mengenal ada namanya mushaf Utsmani seperti itu. Nah, berangkat dari sini saja kita bisa menebak bahwasanya mencium Quran di zaman Nabi tidak ada. Wong Qurannya aja belum ada gitu. Nah, yang kedua sebetulnya begini.
ketika Anda tidak mau mencium, itu yang pertama. Yang kedua, tidak membid'ah-bid'ahkan, itu nggak ada masalah. Masalahnya begini, Anda mengatakan bahwa mencium Al-Quran itu bid'ah. Mencium Al-Quran itu tadi dikaitkan dengan hadis yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang menjadi titik keberatan kami adalah ketika Anda mengaitkan cium Al-Quran ini dengan hadis ini. Sebetulnya Anda nggak mau cium nggak apa-apa, itu hak Anda. Tetapi ketika Anda mengaitkan mencium Al-Quran dengan hadis itu menurut saya yang menjadi titik masalahnya. Kenapa? Karena konklusinya seperti yang secara terang-terangan tadi dikatakan itu bid'ah gitu. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Jadi yang perlu kita bahas juga mengenai pemahaman tentang bid'ah ya. Teman-teman bisa lihat di video lama saya tentang bid'ah. Ini jadi penting gitu supaya tidak gagal paham soal bid'ah. Karena sekali kita gagal memahami tentang konsep bid'ah, maka implikasinya akan sangat panjang. Di antaranya tentang memaknai hal ini. Ketika kita nggak clear persepsi kita soal bid'ah, maka akan banyak sekali hal-hal yang kita bid'ahkan, termasuk mencium mushaf ini. Termasuk juga mungkin kalau memuliakan mushaf. Artinya kalau mengangkat mushaf dengan menciumnya itu adalah hal yang bid'ah, bagaimana kalau ada orang yang menginjaknya? Kita tidak akan marah karena itu tidak ada di zaman Nabi gitu. Tidak ada larangannya kan begitu. Nah, maka saran saya teman-teman perlu untuk mengklirkan kembali persepsi bid'ah. Bisa dilihat pada video-video lama saya tentang bid'ah di page berikut ini. Secara gamblang, secara terang benderang, ada seorang ulama namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Silahkan cari di Wikipedia bagaimana kapasitas keilmuan beliau. Kalau Anda belum punya manaqibnya beliau, tapi silahkan teman-teman baca betapa beliau itu punya karya-karya yang fenomenal, yang luar biasa. Di antaranya yang kita kenal Tafsir Al-Jalalain. Beliau juga punya kitab namanya Syarah Sahih Muslim lil Imam Suyuti. Banyak karya beliau tentang hadis, tentang tafsir Al-Quran dan sebagainya. Nah, di antara karyanya Al-Imam Suyuti yang kita kenal itu adalah satu kitab yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab yang saya simak di juz 4 halaman 189. Di situ ada bab far'un. Tolong simak baik-baik. Yustahabbu, dianjurkan, takbilul mushaf, untuk mencium mushaf. Kenapa? Li'anna Ikrimata ibni Abi Jahlin radhiyallahu an kana yaf'aluhu. Jadi ada seorang sahabat, kata Imam Suyuti, namanya Ikrimah, Sayyidina Ikrimah, putranya Abu Jahal radhiyallahu an. Beliau ini salah satu sahabatnya Nabi SAW. Kana yaf'aluh. Beliau ini sering mencium Al-Quran. Kenapa? Wabil qiyasi ala takbilil hajaril aswad. Itu juga merupakan qiyas dari al-hajarul aswad. Dzakara ba'duhum. Wali'annahu hadiyatun minallahi ta'ala. Fasyuri'a takbiluhu kama yustahabbu takbilul waladis saghir. Sebagaimana para sahabat melihat Rasulullah Muhammad SAW mencium hajar aswad. Yang mana kata Rasulullah hajar aswad itu adalah yaqutatun min yawaqidil jannah. Hajar aswad itu adalah syiarnya Allah. Maka Rasulullah menciumnya, para sahabat pun juga ikut menciumnya. Nah, seorang sahabat namanya Ikrimah ibni Abi Jahal, ketika Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf selesai, Sayyidina Ikrimah ini meluapkan ekspresi cintanya dengan cara mencium mushaf. Jadi mushaf yang dicium itu pendekatannya adalah hajar aswad itu syiarnya Allah, mushaf Al-Quran itu juga syiarnya Allah. Karena kedua-duanya sama-sama syiar, maka kita dianjurkan untuk memuliakan. Sangat dianjurkan untuk memuliakan. Di antara bentuk memuliakan adalah dengan kita menciumnya. Itu yang pertama, jadi kias. Yang kedua, bagaimana Al-Quran ini adalah hadiah, pemberian yang paling agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, maka seorang ayah, seorang ibu dianjurkan untuk mencium, untuk sesekali ya mencium anak-anaknya, kama fa'alahu Rasul, sebagaimana Nabi melakukan itu kepada putra-putra beliau. Nah, maka
adakah hadiah yang lebih agung untuk kita sebagai umat Islam daripada Al-Quran? Maka intinya, kalau Anda mengatakan bid'ah, kami punya referensi yang insya Allah lebih mausuk, lebih bisa terpercaya, yaitu Al-Imam As-Suyuti. Di dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, teman-teman bisa lihat di halaman 189. Ala kulli hal, kalau kita ditanya tentang sesuatu yang kita nggak tahu, atau berstatement tentang sesuatu yang kita nggak punya ilmu, diam lebih baik daripada salah ngomong. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.